Bagaikan telur di ujung tanduk. Teman-teman pasti tahu maknanya, artinya. Ya, itu yang akan menggambarkan tentang kondisi PDIP di ujung tanduknya sendiri, bukan partai politik. Teman-teman, kita mau bincang-bincang soal dua tayangan video yang saya saksikan, dan kebetulan di dalamnya ada Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mas Hasto, yang melakukan konferensi pers dan juga melakukan belusukan untuk menyampaikan statement-statement. Yang pertama, bicara tentang informasi tentang pemberhentian Gibran dan juga Bobi Nasution sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, saya kira itu hak prerogatifnya, hak absolut dari partai PDIP untuk memutuskan kebijakan organisasi yang dipandang memang sesuai dengan aturan main anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, kepartaian. Persoalannya sampai di situ nggak ada masalah, tapi yang kemudian menjadi menarik untuk kita selalu ikut pikirkan adalah ketika disampaikan terkait dengan argumen Gibran sebagai produk dari satu hukum yang cacat atau inkonstitusional, yang bahkan dalam beberapa komentar-komentar yang lain mengatakan di luar PDIP, beberapa pakar mengatakan anak haram konstitusi. Nah, bagaimana kita bisa setuju tentang hal itu? Ketika kita berbicara sampai hari ini, ya, bahwa penyelenggaraan pemilu itu diikuti oleh ketiga konstitusi, bagaimana kita mengatakan itu inkonstitusional? Ya, nah, kita lihat juga bahwa dalam posisi kubu Prabowo itu bukan berarti steril dari backupan hukum, ya, atau pakar-pakar hukum. Di sana sebut saja ada Profesor Isra Mahendra, ada Hotman Paris, dan juga yang lain-lain yang kelihatan ada di belakang mereka. Apakah kemudian mereka tidak bisa memberikan advice atau pertimbangan hukum? Ya, itu menjadi suatu hal menarik. Karena ketika kita bicara tentang inkonstitusional atau tidak, itu kan harus juga disampaikan, ya, diputuskan, ya, bukan hanya sebatas bicara tentang argumentasi-argumentasi sidang etik, ya. Persoalan itu kompleks, ya, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Nah, kita tinggalkanlah soal itu, ya, biarlah nanti berproses bagaimana kita, demokrasi kita, hukum kita terus-menerus membenahi diri sehingga jauh lebih baik di kemudian hari. Tapi saya mau bicara tentang persoalan yang satu ini, teman-teman. Ini persoalan telur dan susu. Cerita tentang susu dan telur. Nah, begini, Hasto dalam belusukannya menyampaikan skala perbandingan atau perbandingan perbedaan antara yang lebih bermutu susu dan telur, ya. Jadi dalam belusukan itu Mas Hasto mengatakan bahwa kalau Mas Gibran kasih susu, kami kasih telur, dan mau menyampaikan keunggulan telur daripada susunya Mas Gibran. Nah, di mana letak keunggulan telurnya ini? Telur yang dipromosikan oleh Mas Hasto memandang bahwa telur itu lebih baik karena bebas, ya, artinya diproduksi di dalam negeri. Nah, sementara susu yang mau dibagikan oleh Mas Gibran itu diimpor dan dikatakan itu beresiko dengan terkontaminasi dengan zat-zat atau bakteri-bakteri yang bisa membahayakan anak-anak atau ya, membahayakan kesehatan. Dan yang kedua, Mas Hasto bicara tentang telur yang jauh lebih sehat karena mengandung protein, ya. Nah, di sini kan perlu kita apa ya? Perlu melakukan edukasi yang publik, ya. Perlu meluruskan ini. Ya, mengapa? Ketika kita berbicara tentang telur dan susu, ini dua produk yang sama-sama sehat, ya, sama-sama sehat. Kalau keberatannya adalah dari sisi impor dan berpotensi mengandung bakteri, lantas apa peranan BP POM kalau begitu? Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Apakah mau dikasih tinta merah lagi, skor merah lagi, dengan mengatakan bahwa itu tidak sehat? Ini rusak negeri kita ini kalau semua institusi, organ-organ pemerintahan itu kemudian dikasih skor yang jeblok.
Ya, walaupun tidak dikasih skor, tapi dinarasikan seperti itu, tentu akan sama maknanya. Nah, kemudian ketika berbicara tentang kandungan protein telur, ya teman-teman cek saja bahwa dalam sebutir telur, ya kalau kita bandingkan, itu terdapat unsur protein sekitar 6 sekian gram. Nah, satu gelas susu itu 8, ya. Nah, pokoknya lebih tinggi lah dari telur. Nah, bagaimana bisa orang bilang, how come, Mas? Bagaimana bisa telur lebih diandalkan? Oh, mau mengatakan bahwa telur itu diproduksi dalam negeri, ya, dan ini diimpor, barang impor. Artinya ada cost ekonomi yang dihitung dan sebagainya. Ini ketika berbicara tentang kebutuhan telur bagi seluruh rakyat di Indonesia itu, ya, itu berbicara tentang rantai produksi. Nah, ini ayam-ayam ini butuh makan dan makannya tidak cocok, tidak cukup, tidak memadai untuk diproduksi di dalam negeri sehingga diimpor, ya, bahan pakannya itu jadi bahan campuran sehingga terjadilah pakan ayam petelur, apakah pedaging atau petelur yang kemudian dimakankan kepada ayam dan ayam itu bertelur. Jadi ini sama-sama barang yang namanya produk impor. Apakah impor itu salah? Ya tidaklah. Dalam mekanisme ekonomi, mekanisme market, ekonomi bisnis, ya, baik makro dan mikro, kita berbicara tentang mekanisme ekspor dan impor yang sah secara regulasi. Ya, jadi saya kira secara prinsip begini, ya, mari menarasikan visi dan misi yang mengedukasi masyarakat, ya, sehingga masyarakat itu jauh lebih cerdas, ya, jauh lebih menerima hal-hal yang positif dari para elit-elit penentu-penentu kebijakan di Republik ini, bukan partai politik.